Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana saudaraku, keadaan saudara? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan tiada kurang suatu apa. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini, saya Hasanah Channel ingin berbagi cerita tentang kisah daripada Jaka Sakrip atau Arung Binang. Siapakah sebenarnya Arung Binang atau Jaka Sakrip ini? Dia merupakan putra daripada Pangeran Puger. Sementara Pangeran Puger sendiri adalah putra daripada Amangkurat pertama. Dan Amangkurat pertama ini adalah putra daripada Sultan Agung Hanyokrokusumo. Dan beginilah kisah selengkapnya tentang Jaka Sakrip, Arung Binang atau Joko Gudik. Raden Jaka Sakrip punya penyakit kulit dari lahir yang susah disembuhkan hingga bau badannya berbau amis dan anyir. Maka Pangeran Puger menitipkan kepada paman Jaka Sakrip yang berada di Kademangan Kutawinangun yang bernama Paman Hunggoyudo. Namun Pangeran Puger bilang kepada Ki Demang bahwa jangan dikasih tahu kalau ayahnya adalah Pangeran Puger. Maka sejak itu Raden Jaka Sakrip atau Joko Gudik diangkat menjadi anak angkat daripada pamannya sendiri, yaitu Hunggoyudo. Menginjak dewasa, penyakit gudik itu atau penyakit kulit itu nggak sembuh-sembuh, malah tambah parah dan menyisakan bau anyir dan amis, sehingga dia banyak dijauhi sama saudara-saudaranya sendiri, yaitu anak-anak daripada Ki Demang Hunggoyudo. Dan bahkan penduduk di Kademangan Kutawinangun juga menjauhi Jaka Sakrip, bahkan mengolok-olok dia. Padahal Jaka Sakrip ini orangnya baik hati dan suka menolong. Namun penduduk di desa nggak mau mendekatinya dan nggak mau berkawan sama Jaka Sakrip. Hingga pada suatu saat ada beberapa berandalan dari desa Kacangan yang merampok, mengacok, dan memperkosa di daerah Kademangan Kutawinangun. Pada waktu itu Jaka Sakrip melihat seorang gadis yang ingin diperkosa sama berandalan itu. Kemudian Jaka Sakrip menolongnya. Namun terjadi perkelahian di antara mereka. Jaka Sakrip dikeroyok oleh berandalan dari Kademangan Kacangan tersebut. Namun Jaka Sakrip atau Jaka Gudik berhasil mengalahkan para begundal-begundal dari Kademangan Kacangan, hingga para berandalan ini lari sambil mengancam bahwa mereka akan balas dendam. Dalam kejadian itu Jaka Sakrip atau Jaka Gudik malah disalahkan sama warga, karena para warga itu takut kalau nanti dari Kademangan Kacangan akan balas dendam kepada Kademangan Kutawinangun. Makanya Jaka Sakrip malah disalahkan sama warga-warga di sekitar Kademangan Kutawinangun, hingga ada salah satu orang yang bersimpati kepada Jaka Gudik. Kemudian Jaka Gudik diajak ke rumah orang yang bersimpati kepadanya itu. Setelah nyampe di rumah orang yang simpati kepada Jaka Gudik, kemudian Jaka Gudik menceritakan kisah pilu hidupnya kepada orang tersebut. Kemudian orang tersebut mengasih saran atau ngasih nasihat agar Jaka Sakrip meninggalkan Kutawinangun dan melakukan pertapaan atau bertapa di Gunung Panjer. Singkat cerita, Jaka Gudik nyampelah dia di Gunung Panjer dan dia melakukan pertapaan di wilayah tersebut. Kemudian dia bertemu dengan sosok pertapa sakti yang menyuruh
Jaka Gudik untuk bertapa di dalam perut kerbau. Namun Jaka Sangkrit bingung, gimana bisa dia bertapa dalam perut kerbau. Kemudian dia berkelana mengembara. Sementara pada waktu itu di Kademangan Kudawinangun diserbu ama Kademangan Kacangan, karena pada waktu itu para berandalan itu mengadu pada Ki Demang Kacangan, hingga Ki Demang Kacangan itu terhasut oleh hasutan para berandalan-berandalan tersebut, hingga melakukan penyerangan ke wilayah Kademangan Kudawinangun. Karena persiapannya kurang, Kademangan Kudawinangun berhasil dikalahkan dan dikuasai ama Kademangan Kacangan, hingga pamannya Jaka Sangkrit atau Jaka Gudik, Paman Hongoyudo, melarikan diri ke arah utara menuju gunung dan bersembunyi di sana. Dalam perjalanannya, Jaka Sangkrit atau Jaka Gudik bertemu dengan seorang petani atau seorang penduduk yang bernama Ki Rejo Tani. Ki Rejo Tani punya 4 ekor kerbau, yang satu kerbaunya itu bule. Kemudian Jaka Sangkrit menuju kandang kerbau tersebut. Dia berpikir, gimana ya dia bisa bertapa dalam perut kerbau. Dan tiba-tiba pertapa yang ditemui Jaka Sangkrit di Gunung Panjer itu mendadak berada di hadapannya. Kemudian Jaka Sangkrit ditidurkan di atas kerbau bule itu. Aneh, begitu ditidurkan di atas punggung kerbau bule itu, mendadak Jaka Sangkrit itu masuk ke dalam perut kerbau tersebut. Namun Jaka Sangkrit di dalam perut kerbau itu tidak merasakan lapar, bahkan dia merasa nyaman dan tentram di dalam perut kerbau tersebut. Hingga dia melakukan pertapaan di dalam perut kerbau tersebut. Sementara itu Ki Rejo Tani juga bermimpi. Dia ditemui seorang pertapa. Ama pertapa tersebut, Ki Rejo Tani, disuruh menggali lubang yang berada di belakang rumahnya di dekat pohon soka. Kemudian setelah terbangun dari mimpinya, esok paginya Ki Rejo Tani menggali lubang di belakang rumahnya yang di dekat pohon soka itu, dibantu putrinya yang bernama Pandanwangi. Tapi aneh, di dalam galian itu mendadak muncul mata air yang semakin membesar dan semakin besar, hingga lubang yang digali Ki Rejo Tani dan putrinya Pandanwangi ini menjadi sebuah sendang. Kemudian Ki Rejo Tani bermimpi lagi bertemu pertapa itu, dan pertapa itu bilang bahwa sendang itu jangan sampai ada yang mandi, karena nanti ada seorang pemuda yang bernama Jaka Gudik yang harus mandi atau kungkum di sendang tersebut. Dan pertapa itu juga menyuruh bahwa kerbau bule Ki Rejo Tani untuk disembelih sebagai acara syukuran atau selamatan. Dan esok harinya Ki Rejo Tani melaksanakan perintah daripada pertapa sakti itu untuk menyembelih kerbau bulenya untuk selamatan. Namun setelah dipotong, kerbau itu mendadak di dalam perut itu mendengar suara merintih pelan. Kemudian Ki Rejo Tani membedah perut kerbau itu secara pelan-pelan, dan ternyata di dalam perut kerbau itu terlihat seorang yang dengan keadaan badannya yang lemas. Kemudian orang yang di dalam perut itu bilang bahwa dia adalah Jaka Gudik.
Setelah kejadian itu, maka Joko Kudik pun kemudian ditolong sama Ki Rejotani, dan sesuai saran daripada Pertapa Sakti tersebut, kemudian Joko Kudik disuruh mandi di sendang yang dibikin Ki Rejotani ini di belakang rumahnya. Tak lama kemudian Joko Kudik pun mandi di sendang tersebut. Aneh, setelah mandi di sendang ini, mendadak penyakit gudiknya atau penyakit kulitnya itu hilang. Bahkan dia menjadi seorang pemuda tampan dan gagah perkasa. Hingga Pandanwangi, putri daripada Ki Rejotani itu terpikat kepada ketampanan Joko Kudik, hingga Pandanwangi pun jatuh cinta kepada Joko Kudik. Setelah sembuh dari penyakitnya dan dirawat oleh keluarga Ki Rejotani, kemudian Joko Kudik berpamitan untuk melanjutkan pengembaraannya, dan dia juga berpesan nanti kalau sudah ketemu apa yang dia cari, dia mau kembali lagi untuk melamar Pandanwangi. Kemudian Joko Kudik meneruskan perjalanannya ke Gua Manganti di pinggir Laut Selatan. Dia bertemu dengan Ki Kerta, sesepuh yang menunggu Gua Manganti. Kemudian Jaka Kudik dikasih cemeti dan disuruh untuk melanjutkan pertapaannya di hutan Maros. Gak berselang waktu lama kemudian Jaka Kudik berpamitan kepada Kiai Kerta sambil membawa cemeti yang udah dikasih sama Kiai Kerta tersebut, dan melanjutkan pertapaannya di hutan Maros. Di sana dia bertapa. Dalam pertapaannya dia didatangi sosok siluman kera raksasa yang bernama Kumbang Ali-Ali. Terjadilah pertempuran sengit antara Joko Kudik dan Kumbang Ali-Ali. Hampir saja Joko Kudik waktu itu kalah sama Kumbang Ali-Ali, namun berkat cemeti yang dikasih Kiai Kerta, Joko Kudik dapat menundukkan Kumbang Ali-Ali, dan akhirnya Kumbang Ali-Ali pun menyerah dan berterus terang kepada Joko Kudik bahwa dia diutus oleh Ratu Pantai Selatan untuk menguji kesaktian Joko Kudik. Kemudian Joko Kudik pun dibawa oleh Kumbang Ali-Ali menemui Ratu Pantai Selatan. Setelah bertemu dengan Ratu Pantai Selatan, kemudian Joko Kudik dikasih kabar bahwa dia itu sebenarnya bukan putra daripada Ki Temang Honggoyudo, namun dia adalah putra dari seorang pangeran atau terah kerajaan yang bernama Pangeran Puger yang berada di Mataram. Kemudian Ratu Pantai Selatan memberi Joko Kudik sebuah tombak dan disuruh melanjutkan perjalanan ke arah timur, yaitu di Sendang Beji. Sesampai di Sendang Beji, kemudian Jaka Kudik itu juga bertapa lagi atau bersemedi dan mendapat petunjuk bahwa dia disuruh pergi ke Mataram. Sampai di Mataram dia menemui ayahnya, yaitu Pangeran Puger. Namun gak begitu saja dia diakui oleh Pangeran Puger. Jika emang kamu anakku, kamu harus bisa menumpas pemberontakan yang kala itu ada di Begelen. Gak berselang waktu lama, pemberontakan di Begelen pun dapat ditumpas sama Joko Kudik, hingga Joko Kudik pun diakui sebagai anak daripada Pangeran Puger. Kemudian dia diberi pangkat atau hadiah berupa jabatan Menteri Geladak. Nah, disinilah sumbangsihnya kepada Mataram, yang dimana Mataram waktu itu masih ada di Kartosuro yang dipimpin oleh Amangkurat III. Setelah keruntuhan Amangkurat III dan Amangkurat III dapat ditawan sama Pangeran Puger dan dibuang ke Sri Lanka, kemudian Keraton Kartosuro ini dipindah sama Joko Kudik dan ayahnya Pangeran Puger di Surakarta Hadiningrat atau sekarang itu Solo, dan yang memimpin atau menjadi raja adalah ayah
ya Jaka Gudik atau Joko Sangkrip dengan gelar Pakubuwono pertama. Nah, makanya kalau di Keraton Solo itu ada apa ya, kalau bulan 1 Suro itu ada apa upacara mubeng benteng, kemudian ada kebu bule Kiai Slamet yang dikeluarkan. Karena dari sejarah inilah diambil peristiwa tersebut. Setelah dia berjasa pada Kerajaan Mataram dan sah menjadi anak daripada Pangeran Puger, kemudian Pangeran Puger pun mengasih jabatan lagi bahwa dia suruh menjadi bupati di Kebumen dengan gelar Arum Pinang. Jadi Joko Gudik, Joko Sangkrip ini adalah cikal bakal daripada Kabupaten Kebumen. Demikian kisah perjalanan daripada Joko Sangkrip atau Jaka Gudik atau Surawijaya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.